Saya kira tidak seperti itu karena kewajiban tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Persoalannya adalah ketentuan lebih lanjut dari undang-undang ini baru diterbitkan 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2020 ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Saya kira dasar berpikir tapera itu paling tidak ada dua hal ya. Yang pertama adalah ini adalah bagian dari gotong royong kita sebagai sebuah bangsa. Mereka yang berpunya itu memberikan subsidi atau bantuan kepada mereka yang belum berpunya dalam rangka pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan perumahan. Pada pihak yang lain tentu negara dengan segala macam ikhtiarnya harus memastikan bahwa kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan tentu dalam konteks ini adalah kebutuhan papan, itu bisa dipenuhi oleh negara dengan berbagai skema. Nah, undang-undang tentang tapera yang kemudian diikuti oleh PP nomor 25 tahun 2020 sebetulnya ingin memastikan dua hal itu. Kalau boleh kemudian ada kritik kepada pemerintah, maka kritik itu semata-mata bahwa pada penerbitan PP momentumnya bersamaan dengan bangsa ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita tahu COVID-19 juga mengoreksi berbagai macam kondisi ekonomi kita, baik yang terkait dengan APBN, APBD maupun ekonomi makro yang lain. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa tapera ini kan sebetulnya adalah satu skema di mana warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing yang bekerja di Indonesia, itu dananya sebagian dari penghasilan mereka sebesar 3%. Kalau di swasta terjadi pembilahan 2,5%, itu diambil dari karyawan atau karyawatinya, kemudian 0,5% dari perusahaannya, itu dikelola oleh satu badan independen ya yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan PP tersebut. Dan dana yang kemudian dihimpun ini adalah dana yang diberikan hak opsi kepada mereka yang terhimpun dananya, baik ASN, TNI, Polri, karyawan-karyawati BUMN, BUMD maupun swasta, yang jika kemudian hak itu tidak digunakan untuk mengambil rumah, merenovasi rumah, dan seterusnya dalam konteks perumahan, maka pada masa mereka purna tugas, dana itu akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tambahan suku bunga setara dengan suku bunga deposito pada saat berlangsung. Sehingga kemudian konsepnya sebetulnya konsep yang tidak merugikan sama sekali kepada warga negara. Tetapi konsep ini harus ditempuh agar kemudian satu, kita memastikan agar konsumsi warga negara, terutama mereka-mereka tadi yang diberikan kewajiban oleh undang-undang, itu memang fokus untuk pemenuhan sektor perumahan. Yang kedua, kita ingin juga agar mereka yang berpenghasilan rendah, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu juga mendapatkan stimulus dana ya dari mereka yang berpenghasilan tinggi, sehingga kemudian disinilah pola subsidi dan gotong royong itu bisa terlaksana, dan akselerasi pembangunan perumahan di tempat kita yang kita tahu kebutuhannya sangat tinggi, tapi kemudian kemampuan kita untuk memenuhi itu belum setara dengan kebutuhan, itu bisa terpenuhi. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab konstitusi, kewajiban dari negara untuk memenuhi hak perumahan bagi warga negaranya. Ya, dalam konteks subsidi APBN kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam sektor perumahan, kami di Komisi 5 yang menjadi mitra dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentu memberi concern penuh terkait dengan terbitnya PP nomor 25 tahun 2020 tentang tapera. Kita ingin tentu keberadaan tapera itu harus dapat mengkoreksi dan mengurangi portofolio dan besaran subsidi negara untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya mereka yang dikutip dananya dalam konteks tapera. Nah, karena itu dalam hal ini data menjadi penting bagi kita.
kita menginginkan Kementerian PUPR sebagai leading sektor dari perumahan rakyat itu kemudian bisa memiliki data yang solid ya. Masyarakat berpenghasilan rendah dari ASN, dari TNI Polri, dari BUMN, BUMD yang mereka dikutip Tapera, tentu ini ke depan bisa sharing dana dengan subsidi yang diberikan melalui APBN, melalui program FLPP, melalui selisih suku bunga, dan melalui skema-skema yang lain. Dan pada titik tertentu bahkan subsidi APBN itu bisa fokus kepada masyarakat kita yang belum tercover dalam konteks Tapera itu. Sehingga dengan data yang solid ini kita berharap nanti tidak terjadi tumpang tindih data, kemudian tidak terjadi tumpang tindih asal budgeting, dan tentu ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melakukan efektivitas program dan pembiayaan yang kita tahu semuanya berasal dari negara dan masyarakat Indonesia. DPR RI, kami dari Komisi 5, terutama dari fraksi PDI Perjuangan, memastikan bahwa soliditas data itu akan terus kami kejar kepada mitra kerja kami, dan kami akan terus melaporkan ini kepada rakyat sebagai konstituen kami. Tapera ini kan sebetulnya praktek yang sudah cukup lama di sektor birokrasi. Jadi dahulu sebelum ada Badan Pengelola Tapera, ada namanya Bapel Tarum di sektor serupa yang juga mengutip dana dari seluruh pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Dan selama ini tidak bermasalah. Bahkan kemudian sekali lagi tadi saya katakan ini sangat membantu bagi PNS, TNI, Polri yang berpenghasilan rendah untuk kemudian mereka mendapat stimulus dana untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan perumahannya. Nah, pada pihak yang lain, bagi mereka yang tidak menggunakan, sekali lagi ini uangnya akan kemudian dikembalikan pada saat mereka pensiun dengan tambahan suku bunga setara deposito. Jadi sebetulnya ini bukan barang baru dalam konteks pembiayaan perumahan di Indonesia. Nah, bagi kami di DPR, kami ingin memastikan fungsi pengawasan kami sangat ketat untuk ini, baik dalam konteks pengutipan maupun dalam konteks implementasi. Dan karena itu tentu terutama sektor-sektor swasta yang sementara waktu masih enggan untuk kemudian bergabung dengan proses ini, bagi kami ini tugas dari BP Tapera dan tugas dari pemerintah termasuk Kementerian PUPR untuk mensosialisasikan ini agar tidak salah kaprah dan tidak salah paham terhadap skema ini. Jangan sampai skema ini dianggap sebagai kutipan dari pemerintah yang kemudian dananya kemudian tidak dikembalikan. Mohon maaf, ini berbeda dengan skema BPJS misalnya, yang dananya dikutip dan kemudian kalau tidak dipakai, lalu kemudian itu tidak kembali kepada mereka yang telah membayarkan iuran. Tapera skemanya berbeda dan kami pastikan skema ini akan dijalankan dengan baik oleh pemerintah, dan sebagai DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan, kami pastikan fungsi pengawasan itu akan terus berjalan dengan efektif. Tabungan perumahan rakyat itu dasar hukumnya adalah undang-undang. Undang-Undang nomor 4 tahun 2016. Karena itu saya kira dalam perspektif yuridis, Tapera itu memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Berbeda dengan skema-skema, program-program yang lain. Secara etik saya tidak pantas menyebutkan. Akan tetapi dengan konteks seperti ini, maka saya pastikan bahwa Tapera tentu akan memiliki keberlanjutan program. Dan sekali lagi kita memiliki success story di masa lalu melalui Bapel Tarum, dan saya kira Bapel Tarum juga telah memberikan kontribusinya bagi pemenuhan perumahan khususnya kepada PNS, TNI, Polri di masa yang lalu. Nah, sekarang kita ingin pastikan Tapera berjalan, kemudian soliditas data kita tata, dan yang paling penting adalah kita tidak boleh kemudian mengeluarkan budget negara yang doubling. Satu pihak kita memberi subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk subsidi perumahan, namun di sisi yang lain mereka juga dikutip Tapera. Nah, inilah kemudian konsolidasi data termasuk sumber dana ini adalah tugas dari pemerintah yang kami dari DPR akan terus menuntut dan mengawasi, dan kami pastikan semua akan berjalan dengan accountable, dan kami membuka diri kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mari kita bersama-sama memastikan program ini tepat sasaran dan tepat tujuan.
Ya, saya katakan Tapera ini filosofi dasarnya adalah gotong royong. Mereka yang berpenghasilan tinggi dikutip taperanya, kemudian dananya jika mereka tidak bisa menggunakan maka digunakan untuk para pekerja yang berpenghasilan rendah. Dan negara tentu semua tidak bisa mengandalkan hanya dari APBN. Negara harus juga kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan, dan negara sebagai fasilitator memastikan bahwa sumber pembiayaan itu bisa kemudian dijamin keberatan dananya, bahkan kemudian bagi mereka yang tidak menggunakan itu akan dikembalikan, dan bagi mereka yang menggunakan juga kita pastikan bahwa penggunaannya tepat. Dan pada pihak yang lain, DPR RI sebagai mitra dari eksekutif juga ingin memastikan bahwa program ini tidak boleh disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Jika memang ada penyalahgunaan, kami mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada kami, dan kita tidak enggan-enggan untuk membawa ini pada persoalan yang lebih serius bahkan ke ranah hukum.